Daripada pusing punya istri cerewet, lu lebih baik nggak punya istri. Perasaan saya nasibnya sama juga. Kalau ingin karirnya cemerlang, kalau ingin banyak uang, jadilah duda seperti Deddy Mulyadi. Jadi Pak Wakil Bupati jangan berharap ke depan jadi bupati selama punya istri. Ayo, mana tepuk tangannya? Yang sebelah sini tepuk tangannya mana? Semuanya tepuk tangan. Ternyata orang Indramayu itu kayak taman kanak-kanak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Piye kabare? Masih punya duit? Masih punya beras? Masih punya utang? Masih punya suami? Duit ora punya, beras ora punya, utang punya, suami punya. Terus suaminya ngapain aja? Karena tujuan bersuami itu, satu, ada yang beliin beras, dua, ada yang beliin ikan, tiga, ada yang bangunin rumah, empat, ada yang tanggung jawab saat melahirkan, lima, ada yang tanggung jawab saat pendidikan anak-anaknya makin besar. Tujuan bersuami itu agar istri bisa menikmati hidup dengan bahagia, penuh cinta dan banyak harta. Teorinya, idealnya begitu, tapi ramalan tak seindah kenyataan. Bener nggak? Suaminya ngorok aja, ngerokoknya nggak berhenti, minum kopi nggak berhenti, baju pengen dicuciin, baju pengen disetrikain, giliran punya duit banyak punya bini lagi. Akur nggak akur? Akur nggak? Ya wes, daripada pusing punya suami lebih baik nggak punya suami. Sama kayak bupatinya. Daripada pusing punya istri cerewet, lu lebih baik nggak punya istri. Perasaan saya nasibnya sama juga. Ya senasib. Tapi sekarang lagi musim para duda memimpin Indonesia. Benar gak? Kalau ingin karirnya cemerlang, kalau ingin banyak uang, jadilah duda seperti Deddy Mulyadi. Bener gak? Jadi Pak Wakil Bupati jangan berharap ke depan jadi bupati selama punya istri. Bohong. Nanti saya nggak dikirimin mangga. Enggak, Pak Wakil Bupati ini setia. Selama di rumah dia begitu mencintai istrinya. Yang berikutnya saya nggak usah ngomong lagi. Ada Pak Kapolres, ada Pak Dandim, ada pimpinan DPRD, ada anggota DPRD provinsi, ada enggak? Ada, pokoknya ada aja. Para kepala dinas ada. Pak Kuwo ada, Pak Kuwo. Kemana? Bu Kuwonya ada, Bu Kuwo. Ada. Ini Bu Kuwo kan? Kemana Pak Kuwonya? Oh, di belakang. Kuwo itu begitu. Dia selalu ada di belakang rakyatnya. Seneng gak? Saya ini boleh berkata Pak Bupati,
Keliling kemana-mana saya baru menemukan seorang penari yang narinya pakai jiwa, narinya pakai rasa, dan narinya pakai cinta. Penari legend tadi luar biasa, sepintas saya sudah bisa baca. Ini legend ya. Untuk itu saya kasih hadiah, tiap Rabu ikut saya keliling Jawa Barat, itu job dari saya. Ya, tenang aja, tenang. Janda apa punya suami? Oh, janda. Belakang, jangan terlalu dekat sama saya. Tapi narinya nanti pakai topeng ya. Maksudnya biar nggak kelihatan tuanya gitu. Lah, baru nih ngalamin punya gubernur kayak gini ya. Di sepanjang jalan Bapak Aingnya kalau di sana yang bahasa Sunda, kalau bahasa Indramayu Bapak apa? Bapak Kula kan? Oh, ya ada yang bilang Bapak Kula, ada bilang Bapak Reang. Reang itu artinya apa? Urang. Saya. Loh, kalau Jawa Reang apa? Ya kan dulu saya ini kan, saya orang Pantura, ibu saya. Ibu saya garisnya dari Pantura, dari Cirebon. Bapak saya garisnya dari Sumedang. Bapak saya bilang, "Indo mana apa Jawa Reang?" Jawa Reang itu apa? Jawa Urang. Jawa Ingsun. Jawa Kula. Saya boleh nggak jadi warga di sini? Ada nggak janda? Ya maksudnya kalau ada janda buat Pak Bupati. Yang muda itu dapetin yang tua, biar anaknya setengahnya. Yang tua kayak saya dapetin yang muda, itu namanya adil. Bener gak? Sekarang itu yang pinter kawin sama yang bodoh, biar anaknya ikut setengah pinter setengah bodoh. Yang kaya kawin sama yang biar yang miskin ke bawah yang tinggi nikah sama yang biar anaknya 160 cm. Ya kan? Perempuan cantik perempuan cantik bodoh kawin sama laki-laki jelek pinter, biar anaknya cantik dan pinter. Itu kalau nasibnya bagus. Nanti anaknya yang jelek ya bodoh. Iya, perbaiki keturunan ya. Ya udah, ya saya udah kawin sama orang Indramayu aja. Setuju nggak? Ya, saya embara cari calon istri gubernur wong Indramayu. Tepuk tangan, Dok. Wah. Ora bae ya. Ora. Hah? Ya wes. Ngartina ya bae wis ungkur. Ya pokoknya gini. Ini tadi saya perhatiin tari Indramayu tuh indah, tari topengnya. Tapi jangan hanya indah di panggung. Seluruh keindahan penari harus masuk dalam seluruh keindahan pembangunan di Indramayu. Setuju nggak? Kapal lautnya harus indah. Kapalnya indah, di kapal dikasih lukisan. Bener nggak? Bendera kapalnya indah, lautnya indah, nakoda kapalnya indah, ABK-nya indah, rumahnya indah, tertata, rapi, kampung-kampung nelayan tertata, pantainya indah, bersih. Nanti disiapin, nanti landasan pesawatnya 2 km. Kalau ada apa-apa nanti pesawat gubernur turun, jemput warga yang sakit, lihat takut ada kontrol sampah dalam setiap waktu. Karena target saya Jawa Barat tidak boleh ada tumpukan sampah, tidak boleh ada sampah di sungai, tidak boleh ada sampah di laut. Nggak boleh. Nggak boleh. Kenapa?
bertentangan dengan prinsip Islam dan bertentangan dengan prinsip lingkungan serta bertentangan dengan prinsip kebudayaan. Setuju enggak? Sawah-sawahnya ditata dengan baik. Nanti saya bikin alokasi jalan menuju sawah, jalan menuju laut, nanti dikasih garis kanan kirinya, jembatan-jembatannya dibikin melengkung. Maka saya kasih contoh di Lembur Pakuan, itu prototipe desa-desa di Indramayu ke depan ya harus seperti itu. Benar gak? Indah. Kantor puskesmasnya indah, kantor rumah sakitnya indah, kantor desanya indah, kantor kecamatannya indah, kantor kabupatennya indah. Hamparan Indramayu ini adalah hamparan keindahan, laksana surga yang diturunkan ke tanah ini. Itu cita-cita saya. Maka saya kasih contoh, ada sampah saya pungut, di sungai saya ambilin sampah-sampahnya. Nanti Pak Bupati di tiap kecamatan bikin pengelolaan sampah, pembakaran sampah, dirubah jadi minyak, dirubah jadi bahan bakar. Ini yang nggak akan jauh. Kita sudah mulai minggu depan. Itu saya kemarin malam saya ketemu sama Bupati Banyumas. Mas, udahlah mantan Bupati, aku nggak mau lama, nggak mau cerita. Bikin contoh, tuh ambil, saya bilang Sari Mukti, minggu depan Anda operasi, kita kasih contoh, habis ini kita operasikan di seluruh Jawa Barat. Aku ingin ini provinsi menjadi provinsi terbersih di Indonesia. Betul nggak? Harus begitu, pemimpin harus ngambil keputusan, pemimpin harus ngambil gerakan, gak boleh takut. Kalau pemimpin penuh rasa takut, jangan jadi pemimpin. Ambil resiko, karena tugas pemimpin mengambil resiko. Siapapun yang menghalangi kita, siapapun yang membendung kemajuan kita, siapapun yang tidak mendukung untuk kebaikan rakyat, siapapun hanya bicara demi kepentingan partainya, kita lewati dan kita lawan. Bener nggak? Betul nggak? Rakyat nggak bisa ditunda-tunda lagi. Anak tawuran harus diberesin. Indramayu tawuran masih ada ya? Pokoknya Pak Bupati 3 bulan saya kasih waktu, nggak boleh ada tawuran, ambil tindakan-tindakan yang cepat dan tegas. Betul nggak? Bener nggak? Biar apa? Nanti wong Indramayu terkenal kemana-mana, daerahnya subur makmur. Betul nggak? Tata tentrem Kerto Raharjo, ya kan? Ini yang kita inginkan, pemimpinnya harus tegas. Gak bisa lagi pemimpin penuh rasa takut. Karena apa? Gak boleh ada rasa takut. Kenapa? Dia adalah representasi dari jutaan rakyat Indramayu. Saya yakin Pak Luk itu pemberani. Kalau nggak berani nggak akan mundur jadi wakil bupati dulu. Gak ada yang berani mundur. Habis itu gara-gara mundur jadi wakil bupati, ya jadi bupati. Jadi wakil bupati sekarang kalau pengen jadi bupati, mundur dulu. Jangan, ini kompak rukun. Bener nggak? Ya udah, ini yang perlu dilakukan. Kenapa? Pemimpin tuh manusia pilihan, dipilih dari jutaan rakyat. Kalau pemimpinnya penakut, bagaimana rakyat? Kalau pemimpinnya pelit, gimana rakyat? Benar nggak? Maka kastanya harus lebih tinggi. Untuk itu saya ngajak, saya nggak lagi bicara partai apa, partai aja apa, bagi saya nggak penting. Yang terpenting adalah partai yang memperhatikan kepentingan rakyat. Gimana supaya wong Indramayu nggak kemiskinannya meningkat? Gimana caranya? Anaknya pada sekolah. Sekolahnya ya disiapin. SD-nya harus bagus-bagus. Tiap kelasnya harus ada toiletnya. SMP-nya ya harus bagus-bagus. Nanti bangunan terbagus itu adalah SD, SMP, dan SMA. Bangunan terbaik itu adalah sekolah. Gak boleh asal bangun, gak boleh asal bikin. Guru-gurunya harus hebat-hebat.
Nanti dipaksa orang-orang untuk sekolah, tamat SMA. Yang muda-muda jangan kawin aja. Sama orang Indramayu, orang Subang sama. Musim panen pada kawin, musim paceklik pada cerai. Hajatan harus rame-rame, ada gantangan, kondangan dikasih rokok dulu, nanti kondangannya 200.000, nggak datang disusul ke rumah. Lah saya tahu kebudayaannya, ditagih, tahu saya kan sering kondangan ke Pangsor, ke situ ke Haur Gelis. Tahu saya, kebiasaan. Saya sering kondangan, kalau lewat ada yang hajatan, kondangan. Saya sambil ngasihin, gak usah dipikirin. Nanti saya kawin balikin, gak usah. Orang saya nggak akan kawin sama yang jelek kok. Ini kebudayaan. Kalau kata orang Sunda itu, kajenting tekor asal sohor. Orang Indramayu sama. Bener nggak? Biar tekor asal, nggak butuh kulkas, pinjem nggak butuh kompor gas, nganjuk kompor, nggak butuh tempat tidur, nganjuk tempat, nggak butuh motor, nganjuk nggak punya suami, nganjuk suami, outsourcing. Apalagi yang nelayan sama harus dirubah, nggak pernah nabung.